Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Purnawita. Saya dari UPWJB Kota Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah algoritma dan pemrograman kelas 161. Yang saya akan presentasikan adalah nomor 1 untuk terutama poin A dan poin B. Untuk soalnya, buatlah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang poin A, algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Poin B, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Ini saya sudah membuat tugasnya untuk poin A dan poin B, algoritma dan dunia pemrograman. Algoritma dapat didefinisikan sebagai pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah tertentu. Untuk menjadi programmer yang lebih efisien, mereka harus memahami algoritma. Programmer harus memahami apa yang membedakan algoritma dan pemrograman untuk mengoptimalkan program sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Cara penyajian algoritma menawarkan prosedur abstrak untuk memproses kumpulan informasi yang terkait menjadi kumpulan informasi turunan yang berbeda. Konsep program yang ditulis dalam bahasa Inggris mungkin tidak rumit secara konseptual dan dapat dipahami oleh seorang yang tidak berpengalaman dalam program. Jenis algoritma memiliki banyak fitur. Salah satunya adalah tidak ambigu. Algoritma memiliki input dan output yang jelas dan memiliki karakter sederhana dan universal. Selain itu, algoritma dapat dijalankan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Algoritma tidak bergantung pada bahasa pemrograman dan sangat kecil. Berikut adalah jenis algoritma yang paling umum. Yang pertama ada algoritma brute force. Ini adalah jenis algoritma yang paling sederhana. Jenis ini menggabungkan semua pilihan potensial untuk mencari satu atau lebih pilihan yang dapat menyelesaikan tugas. Untuk memecahkan masalah, algoritma ini menggunakan pendekatan lempang atau straightforward. Yang kedua ada algoritma rekursif. Ini adalah teknik pemecahan yang solusinya terdiri dari pemecahkan lebih banyak kasus yang lebih kecil sehingga masalah dapat diselesaikan segera setelah dibuat submasalah baru. Hal ini memungkinkan untuk mencapai kasus dasar yang merupakan solusi penentu masalah. Yang ketiga ada algoritma randomize. Algoritma ini menggunakan keacakan dalam pemecahan masalah dan dirancang untuk menghasilkan solusi acak yang dekat dengan solusi optimal. Meskipun belum tentu dapat menentukan solusi optimal yang diharapkan, ketika penentuan pivot dilakukan, algoritma ini menggunakan nomor random yang keluar. Yang keempat, ada algoritma sorting. Algoritma ini menempatkan elemen dalam urutan leksikografikal dan numerikal. Itu sangat cocok dengan namanya. Itu berarti jenis logika tertentu yang dapat digunakan berdasarkan urutan tertentu. Dari A ke Z ada atau dari angka kecil ke besar. Ada contohnya. Ini adalah jenis algoritma sorting yang sangat baik untuk mengoptimalkan penggunaan algoritma lain. Kanonikalisasi data dengan jenis ini sering digunakan untuk menghasilkan output yang dapat dibaca pengguna. Sortasi insert, sortasi balon, sortasi gabungan, dan sebagainya adalah beberapa contoh algoritma sortasi yang dapat digunakan. Yang kelima ada algoritma pencarian. Seperti namanya, algoritma pencarian mencari data berdasarkan pertanyaan khusus pada
data yang telah disortir atau belum. Algoritma ini mengambil informasi yang tersimpan dalam struktur data melalui nilai kontinu atau diskrit. Yang keenam ada algoritma hashing. Algoritma hashing adalah program satu arah yang tidak dapat diacak dan dikodekan oleh program lain. Hanya programmer yang dapat menyesuaikan atau mengubah data karena hashing melindungi data. Poin B, dunia pemrograman. Pemrograman merupakan sekumpulan instruksi yang diikuti komputer untuk melakukan tugas tertentu. Beberapa bahasa pemrograman dapat digunakan untuk menulis program komputer seperti Python, Java, C++, JavaScript, PHP, dan Ruby. Hubungan antara algoritma dan pemrograman. Algoritma merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana suatu tugas akan dieksekusi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Algoritma bersifat konseptual dan dapat dijelaskan menggunakan bahasa atau diagram alur. Implementasi dalam algoritma tersedia dalam berbagai bahasa pemrograman. Dalam dunia teknologi, algoritma digunakan untuk merancang berbagai jenis program, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Algoritma dapat dibuat dalam bahasa pemrograman apapun, seperti Python, Java, C++, JavaScript, atau bahasa lain, tergantung pada tugas program. Selain itu, algoritma dapat dikomunikasikan melalui diagram alur, pseudocode, bahasa normal, dan berbagai bahasa pemrograman. Pentingnya algoritma dan pemrograman di dunia teknologi. Programmer menggunakan bahasa komputer untuk menulis program komputer. Juru bahasa dan kompiler kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa yang dapat diterima oleh sistem komputer, sementara program selalu dibuat oleh komputer. Algoritma dapat dilakukan oleh programmer. Yang terpenting, algoritma memainkan peran penting dalam membuat program berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang diharapkan. Dalam pemrograman, algoritma bekerja dengan mengandalkan pada 3 aspek utama dalam membangun programnya. 3 aspek tersebut yakni input, proses, output. Artinya, ketika kita memasukkan sebuah perintah, maka perangkat akan memulai memprosesnya sesuai dengan algoritma yang sudah digunakan hingga akhirnya keluar hasil atau output sesuai dengan yang diharapkan. Sejarah Java mulai dari awal dan perkembangannya. Sejarah dan perkembangan Java mencerminkan dedikasi bahasa ini dalam memberikan alternatif yang serbaguna, efisien, dan dapat diandalkan di berbagai platform, menjadikan salah satu bahasa pemrograman yang paling diminati dan digunakan hingga hari ini. Mulai dari 1991 diciptakan oleh Sun Microsystems. Java pertama kali diperkenalkan oleh James Gosling beserta timnya di Sun Microsystems pada tahun 1991. Proyek ini awalnya disebut OAK, terinspirasi dari nama pohon yang tumbuh di luar jendela kantor mereka. Namun, karena masalah hak paten, namanya diubah menjadi Java, diambil dari kopi yang berasal dari Jawa. Java dirancang untuk menyederhanakan proses pengembangan perangkat lunak dengan kemampuan untuk beroperasi di berbagai perangkat serta sistem operasi.
1995 peluncuran Java 1.0 pada tahun 1995, Sun Microsystem memperkenalkan Java 1.0 dengan janji besar bahwa kode Java dapat dieksekusi di berbagai platform tanpa perlu modifikasi, dikenal dengan slogan Write Once, Run Anywhere. Ini dimungkinkan berkat konsep Java Virtual Machine yang memungkinkan bytecode Java dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac OS. 2000-an, tahun 2000-an, Java mendominasi platform web. Memasuki awal tahun 2000-an, Java menjadi bahasa pilihan utama untuk pengembangan aplikasi web serta server-side. Popularitas Java melonjak di kalangan perusahaan besar, khususnya melalui teknologi Java 2 Platform Enterprise Edition yang menyediakan solusi untuk aplikasi berbasis web yang beroperasi di server dan mendukung transaksi bisnis yang besar. Kerangka kerja seperti Spring dan Hibernate semakin memperkuat posisi Java dalam pengembangan aplikasi web. Tahun 2004 sampai 2006 diakuisisi oleh Oracle. Pada 2009, Oracle Corporation mengambil alih Sun Microsystem yang turut mencakup Java. Akuisisi ini memberikan Oracle wewenang untuk melanjutkan pengembangan Java, sekaligus memperkenalkan pembaruan dan fitur-fitur baru. Sejak saat itu, Oracle lebih fokus pada peningkatan efisiensi, keamanan, dan pengelolaan Java, sambil memastikan bahwa Java tetap menjadi platform terpercaya dan pengembangan aplikasi skala besar. Versi terbaru, Java terus berinovasi dengan peluncuran versi-versi terkini yang menyematkan berbagai fitur baru dan peningkatan efisiensi. Java 8 tahun 2014 memperkenalkan fitur-fitur penting seperti Lambda Expressions dan Stream API yang membuat pengembangan menulis kode dengan cara yang lebih efisien dan fungsional. Java 9 2017 menghadirkan sistem modul, memungkinkan pengembangan ini mengatur aplikasi besar ke dalam modul-modul yang lebih mudah dikelola. 2017, maksud saya Java 17 tahun 2021 versi LTS dengan kepanjangan long term support yang memberikan peningkatan dalam performa dan stabilitas bersama dengan sejumlah fitur baru seperti silhouette, classes, dan pola pencocokan untuk pengolahan data. Berikut adalah penjelasan saya mengenai tugas 1 untuk nomor 1 dan terutama poin A dan poin B.